Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Poltekip Angkatan 54, nama Vivian Disha Fitri, STB 3932 dari Program Studi Manajemen Pemasyarakatan B. Izinkan saya untuk memaparkan kepada teman-teman semua mengenai Badan Layanan Umum atau BLU. Tentunya teman-teman maupun kita semua masih asing dong dengan apa sih itu Badan Layanan Umum. Maka dari itu, mari kita simak sedikit paparan dari saya. Badan Layanan Umum atau BLU oleh Taruna Utama Vivian Disha Fitri. Pengertian dan konsep Badan Layanan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 23 dinyatakan bahwa Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum dibagi menjadi dua, yaitu Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, dan masing-masing mempunyai pengaturan sendiri. Yang pertama, Badan Layanan Umum Pusat. Badan Layanan Umum Pusat diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, Badan Layanan Umum Daerah. Badan Layanan Umum Daerah selain harus menaati PP Nomor 23 Tahun 2005, juga harus menaati Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pasal 1 Angka 1 Permendagri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan. Kesamaan tujuan antara BLU Pusat dengan BLUD yaitu dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Perbedaannya terletak pada siapa yang bisa menjadi BLUD. Satuan kerja yang bisa menjadi BLUD adalah SKPD atau unit kerja SKPD. SKPD atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Sedangkan unit kerja pada SKPD adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program. Oleh karena BLUD merupakan SKPD, maka status hukumnya tidak terpisah dari pemerintah daerah. Artinya tetap memiliki kedudukan yang sama dengan SKPD yang lain. Sama-sama bertanggung jawab kepada kepala daerah. Yang membedakan adalah pengelolaan keuangan saja. Selanjutnya, tujuan dan asas BLU. Tujuan Badan Layanan Umum. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Asas Badan Layanan Umum. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, lembaga, dan pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga, pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Nomor 4, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati atau wali kota. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara atau lembaga atau SKPD atau pemerintah daerah. Yang ketujuh, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Karakteristik BLU. Yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Ini sesuai dengan asas BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik, yaitu menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dengan satu, penyediaan barang atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan litbang. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum seperti otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Yang ketiga, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. Yang ketiga, tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima, rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung. Yang ketujuh, pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS berdasar pada tata kelola kepegawaian BLU dalam PP nomor 23 tahun 2005. Yang kedelapan, bukan sebagai subjek pajak. Persyaratan BLU. Yang pertama ada persyaratan substantif. Persyaratan substantif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan satu, penyediaan barang dan atau jasa layanan umum, seperti pelayanan di bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan atau litbang. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan atau nomor 3, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah. B, bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan semi barang atau jasa publik. C, dalam kegiatannya tidak mengutamakan keuntungan. Persyaratan BLU yang kedua yaitu persyaratan teknis. A. Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Dan B. Kinerja keuangan satker instansi yang bersangkutan adalah sehat, sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang ketiga, persyaratan BLU yaitu persyaratan administratif. Suatu satuan kerja instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif dan persyaratan teknis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dapat diusulkan untuk menetapkan PPK BLU setelah memenuhi persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan dapat mengajukan seluruh dokumen yang disampaikan kepada menteri atau pimpinan lembaga untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pola pengelolaan keuangan BLU. Pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum adalah pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Kerangka hukum Badan Layanan Umum antara lain adalah UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 Angka 1 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Angka 23, Pasal 68 dan Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Pedoman Penilaian Badan Layanan Umum atau BLU. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum memberikan fleksibilitas untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat bagi instansi pemerintah sebagai pengecualian
dari Ketentuan Umum Pengelolaan Keuangan Negara. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau PPK-BLU merupakan contoh penerapan pengelolaan keuangan berbasis kinerja pada instansi pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis di bidang pelayanan umum berpotensi untuk dikelola melalui pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK-BLUD. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut, telah ditetapkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dan unit kerja pada SKPD akan menetapkan PPK-BLUD harus dilakukan secara selektif dan cermat. Permendagri Nomor 61 Tahun 2007, khususnya pada pasal 4, mensyaratkan bahwa SKPD atau unit kerja pada SKPD yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat mengusulkan kepada kepala daerah untuk menerapkan PPK-BLUD. Penetapan oleh kepala daerah tersebut dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari tim penilai yang pembentukannya dengan keputusan kepala daerah. Tim penilai tersebut mempunyai tugas untuk meneliti dan menilai usulan penerapan PPK-BLUD. Hasil penilaian disampaikan kepada kepala daerah dalam bentuk rekomendasi. Pedoman Penilaian Badan Layanan Umum atau BLU. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas tim penilai, dipandang perlu adanya pedoman penilaian yang dapat digunakan sebagai instrumen penilaian terhadap usulan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD. Penilaian dilakukan dengan menggunakan format yang telah ditetapkan yang berisikan nomor urut, dokumen administratif yang dinilai, nilai bobot dokumen, indikator, unsur yang dinilai, nilai per unsur, atau dalam angka 0 sampai 10, bobot per unsur yang dinilai, hasil penilaian per unsur, dan nilai akhir, kriteria penilaian. Jika salah satu dari 6 persyaratan administratif tidak terpenuhi, maka permohonan menjadi PPK-BLUD ditolak dan dapat diajukan kembali apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi. Tabel ini berisi hasil penilaian, 80-100 kriteria memuaskan atau BLUD penuh, 60-79 yaitu kriteria belum terpenuhi secara memuaskan atau BLUD bertahap, dan kurang dari 60, yaitu kriteria tidak memuaskan atau BLUD ditolak. Kerangka hukum dan kebijakan BLUD. Kerangka hukum dalam perencanaan merupakan dasar seorang perencana untuk menyusun suatu rencana. Selain itu, kerangka hukum ini juga dapat digunakan untuk mengendalikan dan mengevaluasi rencana yang telah disusunnya. Dengan adanya kerangka hukum tersebut, rencana dapat disusun dengan terarah sehingga hasilnya sejalan dengan hukum yang berlaku. Kerangka hukum Badan Layanan Umum adalah A. UU RI Nomor 25 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Angka 1 tentang Pelayanan Publik. B. Pasal 1 Angka 23, Pasal 68 dan Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. C. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kebijakan Badan Layanan Umum atau BLU. BLU diatur dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya, yaitu 1. Pasal 1 Angka 1 Angka 23, Pasal 68 dan Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. B. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 3. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.02/2006 tentang persyaratan administratif dalam rangka pengusulan dan penetapan satuan kerja instansi pemerintah untuk menetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang kewenangan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum. Nomor 6, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum. Sekian presentasi pemaparan tentang Badan Layanan Umum. Semoga apa yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.